Kita kembali ke episode berikutnya Janet dan Jamilah. Ketika Gilang berangkat sama Janet, dia bergandengan tangan. Akhirnya teman Janet sudah berkumpul di area acara tersebut. Janet dan Gilang datang ke tengah-tengah acara itu. Semua melihat dan terkejut dengan penampilan Janet yang keren dan cantik. Pasangan yang serasi. Selepas jalan Janet menghampiri meja makan dan dia fokus makan. Akhirnya teman-temannya menegur dia untuk tidak makan banyak. Gilang datang dan menegurnya juga. Dia bilang jangan makan banyak. Janet pun bodoh amat. Datanglah sang mantan yang punya niatan untuk bongkar Jamilah atau Janet. Dia pengen ngomong berdua sama Janet, akhirnya dia mikir. Masih belum pas dia mengatakannya sekarang, dan Ardan itu kembali ke temannya. Akhirnya Janet dipaksa dansa sama Gilang. Mereka berdua cocok banget. Janet masih kaku. Si Iri punya niatan jahat ke Janet. Dia menyiapkan strategi baru untuk mempermalukan Janet. Di depan orang banyak, pembukaan prom sudah dimulai. Juri dan MC sudah siap untuk mengumumkan pasangan terbaik yang menang. MC mengumumkan bahwa Queen yang menang adalah Mia. Semua kaget karena sorak meriah hanya untuk Janet dan Gilang. Dan pengumuman selanjutnya untuk King. Yang menang adalah Juna. Mereka bersorak meriah. Mia seneng dan mau naik ke atas panggung, temannya melarangnya. Disitulah semua salah paham. Akhirnya pemenang naik ke atas. Sebenarnya Janet dan Gilang jadi pemenang, tapi si Iri itu bikin surprise. Akhirnya si Iri itu nyuruh orang untuk menyiram tepung ke peserta terpilih. Tapi Gilang sudah mengetahui semuanya. Akhirnya pada saat dikasih penghargaan, siraman tepung itu terkena ke Mia. Orang paling iri ke Janet itu. Semua orang mempertontonkan aksi siram tepung. Si jahat itu malu sendiri. Janet pulang sama Gilang sampai ke rumah. Dan mereka gandeng tangan terus seperti orang pacaran. Janet bilang ke Gilang gak mau dilepas tangan ini. Ternyata Gilang salting. Dan dia tetap bengong lihat Janet. Janet pun tersenyum-senyum. Akhirnya Gilang pamit pulang ke Janet. Dia tetap berpandangan. Janet tersenyum. Asep telepon bapaknya, dia kebingungan dan bilang ke bapaknya bahwa Jamilah yang sekarang sudah berubah dan beda. Asep sempat mau bunuh diri lantaran Jamilah yang dia kenal sudah berubah. Sang bapak suruh Asep istighfar dan sabar. Setelah itu Janet berpikir, saya ini siapa ya? Dia tetap bingung. Bibik datang buatin susu Janet. Setelah itu Bibik mau keluar tapi dia gak dibolehin sama Janet. Dia bahas masalah yang rahasia Janet. Dan dia tahu Bibik sudah dengar semuanya. Akhirnya dia berkata ke Bibik bahwa dia gak bermaksud jahat datang ke rumah Janet. Setelah itu mulailah perbualan mereka berdua. Janet tanya ke Bibik, "Bik, Janet itu kok mirip sama saya ya Bik?" Bibik terbengong. Dan dia jawab, non Janet itu punya kembaran. Yang satunya Jessica dan satunya Janet. Dia punya tanda hitam di lengannya. Yang satunya di kiri dan yang satunya kanan non. Ungkap Bibik. Akhirnya Jamilah itu cari tanda lengannya. Dan dia punya tanda lengan di sebelah kanan. Bibik terkejut. Akhirnya Bibik memeluk non Jamilah itu. Terus dia ungkapin ke Jamilah, "Kasih tahu aja non ke Oma. Dia bakalan senang." Tapi Janet tidak mau rahasia itu kebongkar sekarang. Akhirnya lampu itu mati. Datang Tante Ola ke kamar Janet. Tiba-tiba dia seperti pocong. Semua takut, dikira pocong. Sampai suaminya juga ketakutan dikira pocong. Janet datang ke sekolah. Temannya menyambut Janet. Temannya berkata, Upsi, tidur nyenyak ya, mestilah tidur nyenyak." Dia menyindir Janet waktu sama Gilang tampil, tapi Janet gak merespon. Sebenarnya dia senang tapi malu. Temannya ngasih foto pas dia dansa, foto itu romantis banget. Temannya bilang, "Simpan ya buat anak cucu lo. Itu kenangan. Siapa tahu nanti jodoh." Ungkap temannya itu. Janet tahu, saya duduk dulu. Pas duduk dia melihat foto yang pas tampil itu dan dia tersenyum. Tiba saat si Iri itu datang ke sekolah sama temannya. Banyak yang ngucapin selamat ke dia. Mia sendiri masih belum paham.
Hampir semua siswa sekolah ngucapin selamat ke Mia itu, dan akhirnya temannya Mia itu tahu bahwa yang tadi malam itu kepilih jadi Queen dan King. Dia gak berharap kepilih sama Juna, dia maunya sama Gilang. Setelah itu di jalan ternyata ada poster nempel di dinding antara Mia dan Juna. Akhirnya dia gak pede, dan marah ke Juna. Si iri itu cari Juna. Pas lewat di mading Janet dan temannya melihat foto mereka berdua. Akhirnya ketawa bareng, si iri itu cari Juna akhirnya ketemu Juna di lapangan. Dia tanya ke Juna, apakah kamu ini yang pasang foto saya di mading? Juna senang, dan Mia itu sendiri marah. Dia kesel, dia berharap sama Gilang bukan sama Juna, dan dia tanya lagi, lo kan yang masang poster ini? Bukan saya Mia, ungkap Juna. Terus siapa yang pasang ini? Ya gak tahu, dia jawab. Akhirnya dia kesel dan foto tersebut ditempelkan ke muka Juna, dan dia pergi. Om Janet sedang menelpon orang untuk cari siapa yang bawa bayi pada saat itu, dan cari tahu di mana Jessica berada. Teman Janet ada di kelas Juna dan Mia digojlok sama temannya Janet. Akhirnya dia marah dan gak terima. Teman Janet bilang ke Mia, Mijun lovers. Dia terus bilang Mijun, terus-terusan membuli Mijun itu. Mia sama Juna. Gilang bertemu ayahnya di penjara dan tanya kabar. Dia bersedih, karena ayahnya di penjara. Dan Gilang pengen balas dendam sama keluarga Janet. Tapi ayahnya tidak memperbolehkan. Dia berpesan ke Gilang, dendam itu tidak baik. Kamu harus fokus belajar dan sampai sukses biar orang tidak pernah meremehkanmu. Itu pesan ayah Gilang. Dan Gilang tetap gak bisa terima ayahnya dibuat begitu. Pada saat itu ibu Gilang dan keluarga barunya sedang makan malam sama Ardan ayahnya. Tanya gimana kabar Janet? Ardan jawab baik pak. Dia bilang Janet sibuk belajar. Ardan dan ibunya menutupi masalah dia putus. Ada pesan sang ayahnya bahwa Ardan jangan jauh-jauh sama Janet. Biar usaha ayah lancar, pungkas ayah Ardan. Ardan ke tempat tidurnya, dia sedang mikir. Gimana cara Janet bisa ajak makan malam ke rumah, dan pengen tanya tentang foto itu, dan masih penasaran, Ardan masih cari cara. Janet di kamarnya sedang melihat foto. Pas dia tampil sama Gilang dia baru sadar. Ternyata seru juga tampil seperti itu dan merasa cantik pas lihat foto itu. Dia sempat berpikir teman-teman baik banget ke saya. Padahal saya bukan Janet, dia bilang gitu. Dan dia mikir, Gilang itu suka sama siapa ya? Janet apa saya? Dia bingung. Aduh, saya harus cari Janet ini. Nanti saya dikira nipu orang, dia tetap bingung. Akhirnya foto yang di handphone kekirim Gilang dan dia gak sengaja akhirnya Gilang baca. Dia tambah bingung mau dihapus tapi tidak enak. Gilang lihat foto itu dan kagum karena cantik. Tapi tidak berpikir dua kali, dia tetap fokus ke misinya. Janet di sekolah kemudian ketemu Ardan. Ardan minta tolong ke Janet untuk pura-pura jadi pacar Ardan, dan dia maksa Janet. Janet menolaknya. Ardan terus memaksa Janet. Dia bilang kalau Janet bisa makan dia akan menuruti semuanya. Janet minta syarat agar gak bicara sama dia selama 1 minggu dulu. Ardan keberatan, dan akhirnya menerimanya dengan terpaksa. Si iri itu mau ngerjain Janet. Dia mau ngerjain Janet, baju renangnya mau disobek, agar malu di depan orang semua. Temannya tahu bahwa Janet tidak bisa berenang. Ada salah satu si iri nyamperin Janet di dekat kolam. Akhirnya dia menyenggol Janet biar tenggelam. Ternyata teman-teman kaget. Janet takut kenapa-napa dan gak bisa renang. Semua melihat Janet dan kebingungan. Janet pun merespon, tenang aja, saya bisa renang, dan saya biasa renang di kali, ujar Janet. Akhirnya temannya semua kaget. Si iri pun kaget dan Ardan pun kaget. Padahal Janet gak bisa renang. Saksikan.